Mau tahu nggak sebuah cerita? Dari dulu aku kecil, selalu yang aku tahu tuh pastor di Indonesia, jujur aja nih, nggak bohong nih ya. Ini ada pendeta di samping masuk neraka nih aku. Yang selalu disuguhin nih ya sama orang tua, yang selalu kita dengar nih, pendeta tuh siapa? Pendeta tuh siapa? Ya, pendeta Gilbert. Sampai dulu aku inget banget diceritain tentang kasus Pak Daud Tony. Segala gitu. Jadi di saat itu kayak dulu dongengnya aku, tahu nggak? Tahu nggak ada pendeta yang begini mau disantet tapi nggak bisa, lalalala kayak gitu. Jadi Pastor Gilbert ini ya, you are pretty much my childhood story. Jadi kayaknya kita tua banget gitu. Pak, ceritanya gimana sih itu dongengnya? Namanya masih muda kan gitu. Wah, paling seneng dulu pelayanan yang urusan setan-setan. Wah, itu kayaknya, waduh, kalau ada dukun apa-apa itu kayak gitu. Sama kayak aku. Itu seru gitu. Jadi kayaknya kalau sekedar saudara-saudara Tuhan itu baik, mari kita berdoa gitu. Ya bukan gue banget gitu ya kan. Tapi kalau lihat ada yang setan-setan, nah ini baru seru gitu. Jadi ada dua yang paling membekas di antara banyak yang lain. Yang pertama adalah Daud Tony. Ya, itu. Daud Tony ini anak muda, usia 17 tahun. Kira-kira bulan September, saya hadir di Solo, lalu saya doa. Jadi habis kebaktian kan biasa kan ada doa khusus untuk orang sakit, orang yang berbeban berat. Nah, dia maju. Dia maju, tiba-tiba kok ini orang aneh gitu kan, kita kayak punya perasaan gitu. Ini kok ada seseorang yang kayaknya ngelihat saya dengan curiga gitu kan. Saya samperin, karena seingat saya orang kalau kerasukan setan nggak bisa dilihat matanya. Jadi saya liatin aja matanya terus, lihat. Ih, kok orang ini nggak berubah. Sampai nafas kita bertemu gitu. Saya sedekat ini gitu, betul-betul saya plototin gitu. Dia masih tidak bergerak gitu. Akhirnya saya pegang kepalanya, terus tiba-tiba dia jatuh. Blok, terus dia bangun lagi, dia bilang gini, kenapa saya jatuh? Saya pegang dadanya, saya cuma bilang, kamu tanya sendiri kenapa kamu jatuh. Buktinya kamu jatuh kan. Udah, saya tinggalin. Rupanya dia dilayani oleh orang-orang di situ. Besoknya saya datang ke gereja, saya dengar kok ada orang berisik-berisik di dalam gereja. Ada apa nih? Ini di Solo nih. Saya bilang, pendeta, ada apa sih di dalam? Oh, itu ada orang didoain. Saya lihat, ini orang kok basah kuyup gitu. Kenapa? Rupanya dilayani konseling, nggak selesai-selesai. Dia mulai kemasukan, didoain nggak selesai-selesai, mau dibaptis, mau diceburin. Tapi dia punya ilmu mengambang. Sampai orang bilang, Pak, ini kena tenggelamin nggak masuk loh Pak orang ini Pak. Jadi kayak gabus, katanya kayak gabus gitu, dimasukin ditenggelamin nggak bisa gitu. Nah udah, jadi saya pikir gimana ini ya. Udah, saya mulai doain. Jadi selama 2 jam kira-kira, itu satu persatu ilmu keluar. Ada kitab Stambul lah, ada besi kuning lah, wah segala macam bro. Ada yang dari belakang dia cabut, ada yang dari tengah dia cabut, aduh segala macam, ngeri betul. Waduh, nah sampai akhirnya satu kali tiba-tiba dia lari. Istilahnya aji tapak bayu atau apa dia bilang itu. Jadi dia lari, full gitu. Waduh, saya pikir ini benar-benar unbelievable. Jadi saya lihat, wah mati dia ini. Dia lari depan jalan besar pasti mati dia ketabrak. Tiba-tiba saya bilang, dalam nama Tuhan yang berkuasa aku perintahkan berhenti. Berhenti itu dia. Seperti orang lagi treadmill aja, lari di treadmill gitu, tapi nggak maju. Terus saya bilang, sekarang saya perintahkan balik. Dia balik, put. Terus kayak robot di jalan, blok. Tiba-tiba dia lari, ke arah saya. Saya bilang, sekarang kena nih saya nih. Karena biasa saya nggak, kan dia begitu cepat, otak saya nggak sempat untuk reaksi. Tiba-tiba persis di depan saya, blek dia jatuh. Terus terakhir saya pikir udah beres nih. Tiba-tiba dia mulai masuk lagi, gitu. Wih, apa lagi nih? Tiba-tiba dia berteriak kira-kira setengah menit, 15 detik lah kira-kira. Dia berteriak ini, Lucifer, dengan suara yang berat, keras betul. Lucifer, gitu. Aduh, jangkam, bulu kuduk, bulu hidung berdiri semua. Aduh, itu nakutin benar. Itu betul-betul. Aduh. Nah, mulai saat itu banyak perubahan dalam dirinya. Itu cerita Daud Tony. Wah, keren banget. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu